sudah memasuki babak semifinal. Indonesia yang terlebih dahulu lolos akan berhadapan dengan Vietnam yang meraih kemenangan telak atas Myanmar di laga tadi malam. Pertandingan ini dipastikan akan berjalan sengit mengingat keduanya punya catatan pertemuan yang ngeri. Cetak Gol coba membuat preview pertandingannya sebagai berikut. Timnas Indonesia dipastikan lolos. Timnas Indonesia dipastikan lolos ke babak semifinal Piala AFF 2022. Pada babak ini skuad Garuda akan berhadapan dengan lawan tangguh yakni Vietnam. Perjalanan Indonesia untuk lolos ke tahap ini bisa dibilang cukup mudah. Sebab mereka berhasil meraih 3 kemenangan dan 1 hasil seri kala menghadapi timnas Thailand. Meskipun lolos dengan mudah, skuad Garuda cuma berstatus sebagai runner-up. Mereka kalah selisih gol dari skuad Gajah Perang yang mengumpulkan 2 gol lebih banyak. Selain itu, hasil ini nggak serta-merta membuat Shin Tae-yong merasa puas. Seringkali pelatih asal Korea Selatan ini terlihat kecewa dengan penampilan dari anak asuhnya. Puncak kemarahan Shin Tae-yong terjadi saat laga pamungkas menghadapi timnas Filipina. Saat itu, skuad Garuda cuma bisa meraih kemenangan dengan skor tipis 1-2. Pelatih 52 tahun ini menyebut penampilan Indonesia jauh dari kata memuaskan. Sebab di laga itu, para pemainnya sering membuang peluang emas saat berada di depan gawang. SofaScore mencatat skuad Garuda telah melepaskan 7 tendangan saat melawan skuad The Azkals. Dari 17 sepakan itu, cuma 6 yang mengarah ke gawang. Tentunya hal ini menjadi masalah besar untuk di babak semifinal nanti. Akan tetapi, Shin Tae-yong mengatakan kalau dia akan berusaha lebih baik lagi. Timnas Vietnam dipastikan lolos. Vietnam berhasil meraih kemenangan atas Myanmar 3 gol tanpa balas. Hasil pertandingan yang digelar di Stadion Mae Ding ini membuat skuad Golden Star dipastikan menjadi juara grup B. Itu artinya skuad The Golden Star akan menghadapi timnas Indonesia di babak semifinal nantinya. Melihat hal itu, pelatih Vietnam, Park Hang-seo memberikan pendapatnya. Menurutnya, skuad Garuda merupakan lawan yang tangguh bagi skuadnya. Park juga bilang kalau Indonesia memiliki banyak perubahan dibanding tahun lalu. Perubahan tersebut mulai dari kekuatan fisik, teknik, dan taktik yang jauh lebih baik. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan ini sangat mewaspadai para pemain naturalisasi Indonesia. Menurutnya, pemain seperti Mark Klok bisa menjadi penentu di laga nanti. Sebab Klok merupakan pemain kunci Shin Tae-yong dan sudah mengemas 2 gol. Apalagi pada babak semifinal nanti, Vietnam akan terlebih dahulu bertandang ke Indonesia. Hal itu bisa menjadi tekanan tersendiri bagi Park dan juga anak asuhnya. Akan tetapi, dia yakin kalau skuad Golden Dragon bisa mengatasi kendala tersebut. Sebab skuad asuhan Park Hang-seo unggul dari segi pengalaman dari Indonesia. Tentunya ini bisa menjadi modal yang bagus untuk menghadapi laga sengit itu. Rekor pertemuan. Pertandingan ini akan menjadi sorotan mengingat kedua tim sama-sama berstatus tim unggulan. Di laga itu, timnas Indonesia diprediksi bakal tampil habis-habisan. Pasalnya, skuad Garuda sedang mengincar gelar pertamanya di turnamen kali ini. Selain itu, ini juga menjadi ajang pembuktian bagi Egy Maulana Fikri CS. Sebab sebelumnya mereka sempat diremehkan oleh salah satu media Vietnam yakni The Tao 247. Media tersebut bilang kalau Indonesia nggak bakal melaju ke semifinal. Hal itu terjadi setelah skuad Garuda hanya berhasil menang tipis 2-1 atas Kamboja. Berkaca dari rekor pertemuan skuad Garuda unggul dari Vietnam. Tercatat dari 10 kali pertemuan skuad Garuda mampu mendulang 3 kemenangan. Sedangkan skuad Golden Dragon cuma meraih 1 kemenangan dan sisanya berakhir dengan hasil imbang. Pertemuan perdana keduanya terjadi pada Piala AFF tahun 1996. Saat itu timnas Indonesia ditahan imbang dengan skor 1-1 oleh skuad Golden Dragon. Sementara itu pertandingan terakhir di fase grup Piala AFF 2020 yang lalu, skuad Garuda gagal meraih kemenangan karena laga berakhir dengan skor kacamata. Kekuatan skuad. Timnas Indonesia diprediksi bakal tampil pincang pada laga semifinal mendatang. Pasalnya kiper andalan mereka yakni Nadeo Argawinata mengalami cedera yang cukup lumayan.
Cedera itu didapat saat Nadeo berbenturan dengan kapten timnas Filipina yakni Stefan Schrok. Dokter PSSI yang menangani Nadeo membeberkan kondisi terkini sang kiper. Menurut Syarif Alwi, Nadeo jangan memaksakan diri untuk bermain di laga semifinal. Alwi bilang kalau Nadeo mengalami cedera kontusio atau istilahnya memar pada bagian otot perut. Kehilangan kiper Bali United itu tentu menjadi kerugian besar bagi skuad Garuda. Sebab mantan kiper Borneo FC Samarinda ini adalah andalan pasukan Shin Tae-yong dalam 3 laga terakhir. Skuad Garuda harus mewaspadai tajamnya lini penyerangan timnas Vietnam di Piala AFF kali ini. Hal itu bisa dibuktikan pada babak penyisihan grup B di mana mereka jadi tim paling subur. Bagaimana tidak, anak asuh Park Hang-seo itu telah mencetak total 12 gol. Hebatnya lagi mereka belum kebobolan satupun gol dari 4 pertandingan yang sudah dilakoni. Lini pertahanan skuad Garuda harus mewaspadai Tin Ling Nguyen yang kini jadi top skor timnas Vietnam. Bomber 25 tahun itu tercatat telah mencetak 3 gol. 3 gol tersebut berhasil dia lesakan ke gawang Laos, Malaysia, dan yang terbaru Myanmar. Hal ini berbanding jauh dengan lini penyerangan skuad Garuda. Pasalnya mereka kerap membuang peluang di laga menghadapi Kamboja dan Filipina. Selain itu, penampilan penyerang skuad Garuda di turnamen kali ini juga jauh dari kata memuaskan. Sebut saja ada Ilija Spasojevic yang baru mencatatkan 1 gol dan 1 assist. Berikutnya ada Dendi Sulistiawan yang baru mencetak 2 gol dari 4 pertandingan yang dimainkan. Prediksi pertandingan. Pertemuan timnas Indonesia dan Vietnam sudah diprediksi jauh-jauh hari oleh Shin Tae-yong. Dia memprediksi kalau skuad The Golden Star bisa mengalahkan Myanmar di laga terakhir. Prediksi pelatih Korea Selatan itu benar di mana Vietnam mampu meraih kemenangan telak 3-0. Itu artinya Shin Tae-yong punya PR besar untuk mengatasi berbagai masalah di dalam skuadnya. Termasuk membenahi lini penyerangan skuad Garuda yang selalu tampil tumpul. Walaupun sempat meraih kemenangan telak 7-0 atas Brunei, hal ini nggak menjamin Shin Tae-yong tenang. Dengan segudang masalah yang dihadapi, Shin Tae-yong pun diprediksi akan tetap menggunakan formasi 4-2-3-1. Itu artinya Ilija Spasojevic bakal mengisi posisi sebagai striker utama. Sejak awal turnamen, Spaso kerap dikritik karena dianggap tampil loyo. Bahkan Shin Tae-yong sempat meminta sang bomber untuk bisa meningkatkan performanya. Akibat performa yang inkonsisten itu membuat Shin Tae-yong kerap merotasinya. Di laga terbaru kontra Filipina, posisi Spaso bahkan digantikan oleh Dendi Sulistiawan. Gak cuma masalah di lini penyerangan, skuad Garuda juga punya masalah di sektor pertahanan. Apalagi mereka baru saja kehilangan Nadeo Argawinata yang saat ini mengalami cedera. Sedangkan dari kubu Vietnam mereka diprediksi bakal menurunkan formasi 5-3-2. Itu artinya Park Hang-seo akan menurunkan bomber mematikan mereka yakni Nguyen Tin Ling. Penyerang Binh Duong FC itu bakal berduet dengan penyerang mematikan lainnya yakni Van Tuan Nguyen. Di laga sebelumnya kontra Malaysia, dia sempat absen karena akumulasi kartu merah. Namun penyerang 26 tahun itu sudah bisa tampil di laga semifinal mendatang. Apalagi serangan Vietnam tertumpu pada sisi kanan dengan mengandalkan target man untuk penyelesaian akhirnya. Itulah ulasan preview babak semifinal Piala AFF 2022. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda bisa mengatasi perlawanan Vietnam dan kembali lolos ke partai final? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.